Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Miss berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara mengukur dan menggambar sudut. Selamat belajar anak-anak. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur dan menggambar sudut. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah menjelaskan cara mengenal sudut. Mulai dari kalian menentukan kaki sudut, titik sudut, nama sudut, bahkan membedakan jenis-jenis sudut. Hari ini kita akan mencoba untuk mengukur dan menggambar sudut. Nah, sudut diukur menggunakan busur derajat. Busur derajat itu seperti ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Pada busur derajat, kita perlu mengetahui beberapa hal. Di sini Miss sudah memberikan keterangannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama, titik 0 ini disebut sebagai skala dalam 0 derajat. Nah, titik 0 yang ini letaknya berada di dalam lingkaran pada busur derajat. Kemudian, titik yang tengah ini disebut sebagai titik pusat sudut. Kemudian, garis yang ada di bawah ini disebut sebagai garis alas busur. Dan yang terakhir, titik 0 ini disebut skala luar 0 derajat. Dan titik 0 ini letaknya berada di luar lingkaran pada busur derajat. Bagaimana sih cara mengukur sudut itu? Di sini ada cara mengukur sudut menggunakan busur. Ini yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, anak-anak harus meletakkan titik pusat busur pada titik sudut. Kemudian, anak-anak harus memastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur atau pada 0 derajat. Kemudian, anak-anak harus memperhatikan angka yang berimpit pada busur derajat. Nah, ini adalah cara anak-anak untuk dapat mengukur sudut menggunakan busur derajat. Oke, anak-anak, kita akan langsung saja masuk ke contoh untuk mengukur sebuah gambar sudut. Di sini Miss memiliki sebuah garis yang akan Miss beri nama garis A. Kemudian sebuah garis yang saling berpotongan dengan garis A, yaitu Miss akan beri nama garis C. Nah, titik pada garis A dan C yang saling berpotongan kita akan beri tanda, dan titik ini disebut titik sudut. Lalu kita akan beri nama titik sudut B. Nah, sekarang kita akan mengukur gambar sudut ini. Nah, sudut ini kita akan beri nama sudut ABC atau sudut CBA. Sekarang kita akan mengukur berapa besar sudut yang dimiliki oleh sudut ABC.
Pertama, kita akan meletakkan busur derajat di atas gambar sudut ABC. Seperti ini. Kita meletakkannya seperti ini ya. Nah, yang kedua, titik pusat busur kita akan impitkan dengan titik pusat pada gambar sudut. Nah, titik pusat pada gambar sudut di sini sudah kita beri nama yaitu titik sudut B. Kemudian, salah satu alas busur diimpitkan dengan salah satu kaki sudut. Nah, salah satu alas busur yang kita impitkan dengan salah satu kaki sudut yaitu kaki sudut BA pada skala 0 derajat. Lalu kita akan membaca angka pada skala busur derajat yang dilalui kaki sudut yang lain. Nah, kita akan lihat berapa angka yang ditunjukkan pada kaki sudut yang lain, yaitu kaki sudut BC. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini menunjukkan angka di antara 50 dan 60. Maka sudut ABC memiliki besar sudut yaitu 55 derajat. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua. Di sini Miss memiliki sebuah garis yang akan Miss beri nama garis M. Kemudian sebuah garis yang Miss beri nama garis O. Nah, garis M dan garis O ini saling berpotongan. Titik pada garis M dan garis O yang berpotongan kita akan beri tanda. Dan kita akan beri nama titik N. Titik N ini adalah titik sudut. Nah, sekarang kita akan mengukur besar sudut yang dimiliki pada gambar ini. Nah, gambar sudut ini akan kita beri nama sudut MNO atau sudut ONM. Langkah-langkahnya sama seperti contoh yang pertama tadi ya, anak-anak. Yang pertama kita akan meletakkan busur derajat di atas gambar sudut MNO seperti ini. Nah, titik pusat busur diimpitkan dengan titik pusat pada gambar sudut, yaitu titik sudut N. Seperti ini ya, terlihat. Nah, kemudian salah satu alas busur diimpitkan dengan salah satu kaki sudut. Nah, kaki sudutnya yaitu MN. Kemudian kita akan membaca angka pada skala busur derajat yang dilalui kaki sudut yang lain. Nah, kita mulai dari titik 0. Ya, kita lihat di sini kaki sudut NO itu menunjukkan besar sudut sebesar 120 derajat. Maka bisa kita simpulkan sudut MNO memiliki besar sudut 120 derajat. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Kita akan mencoba mengukur sebuah gambar sudut yang lain. Di sini Miss punya sebuah garis yang akan diberi nama garis R dan sebuah garis yang akan Miss beri nama garis P. Garis P dan garis R saling berpotongan. Titik di mana garis P dan R saling berpotongan kita akan tandai dan kita akan beri nama titik Q. Titik Q ini disebut sebagai titik sudut. Sekarang kita akan mengukur berapa besar sudut yang dimiliki oleh gambar sudut ini. Gambar sudut ini kita akan beri nama sudut PQR atau sudut RQP.
Langkah-langkahnya masih sama ya anak-anak, seperti contoh pertama dan contoh yang kedua. Kita akan meletakkan busur derajat di atas gambar sudut PQR. Seperti ini. Kita akan meletakkan titik pusat busur dengan titik pusat pada gambar sudut. Kita akan impitkan. Nah, titik pusat pada gambar atau titik sudutnya yaitu titik Q. Kemudian, salah satu alas busur kita impitkan dengan salah satu kaki sudut. Nah, kaki sudutnya adalah QR pada skala 0 derajat. Kemudian kita akan membaca angka pada skala busur derajat yang dilalui kaki sudut yang lain, yaitu garis PQ atau kaki sudut PQ. Nah, di sini terlihat ya anak-anak, kaki sudut atau garis PQ menunjukkan angka pada skala busur derajat, yaitu angka 90 derajat. Maka dapat kita simpulkan besar sudut PQR adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar sudut. Oke, di sini Miss punya contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah gambarkan sebuah sudut yang besarnya 60 derajat. Oke, anak-anak, langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah kita akan membuat sebuah garis terlebih dahulu seperti ini. Dan Miss akan memberikan nama garis ini adalah garis K. Selanjutnya, kita akan menentukan titik sudutnya. Nah, titik sudutnya kita ambil titik L, seperti ini. Kemudian, kita himpitkan garis KL dengan garis dasar busur. Nah, kita himpitkan di sebelah kiri karena titik sudut ada di titik L. Maka kita akan mengambil titik 0 yang berada di luar lingkaran. Setelah itu, kita akan lihat dan kita akan hitung mulai dari 0 sampai ke angka 60. Dan kita akan beri titik di sini. Ingat ya anak-anak, kita menggunakan titik 0 derajat yang berada di luar lingkaran. Setelah itu, kita beri tanda titik seperti ini dan kita beri garis lurus dari titik L menuju titik yang sudah kita tandai seperti ini. Nah, setelah itu kita akan beri nama garis ini adalah garis titik M. Maka terbentuklah garis LM. Sehingga dapat dikatakan bahwa sudut KLM besarnya 60 derajat. Selanjutnya, kita akan mencoba contoh soal yang kedua. Di sini, Miss memiliki soal gambarkan sebuah sudut yang besarnya 140 derajat. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah garis seperti ini dan kita akan beri nama garis ini adalah garis S. Selanjutnya, kita akan menentukan titik sudutnya. Titik sudutnya kita ambil titik T. Setelah itu,
kita akan himpitkan garis ST dengan garis dasar atau garis alas busur seperti ini di sebelah kiri, karena titik sudutnya ada di titik T. Sehingga kita akan mengambil titik 0 derajat yang berada di luar lingkaran busur ini. Nah, setelah itu kita akan mulai menghitung dari titik 0 sampai ke angka 140 derajat. Jika sudah, kita akan beri titik di sini. Setelah itu, kita akan membuat garis dari titik T menuju ke tanda titik yang sudah kita tandai tadi. Seperti ini. Nah, garis ini akan kita beri nama garis U. Maka, terbentuklah garis TU. Sehingga dapat dikatakan bahwa sudut STU memiliki besar sudut 140 derajat. Gimana anak-anak? Semuanya sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Miss percaya anak-anak dapat memahami semua materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak di sini Miss punya tugas. Silahkan anak-anak kerjakan seperti biasa. Ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan seluruh materi yang Miss ajarkan hari ini. Jangan lupa anak-anak untuk mempelajari kembali materi hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.